Izin Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai karena Bapak Kepala Biro sudah hadir beserta narasumber kita. Jadi mohon untuk menyimak acara yang akan segera kita mulai. Terima kasih. Suaranya hilang. Bunda yang namanya. Siapa tadi? Enggak, audionya dimatikan kah? Bisa ngulang? Bisa DWS. Ulang kah? Mohon perhatian kepada para hadirin. Acara pemahaman dan penyegaran peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan terhadap SPSE versi 4.5 akan segera dimulai. Demi kelancaran acara, dimohon kepada seluruh peserta agar mengatur mic dalam mode nonaktif dan mengatur kamera dalam mode aktif, serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Virtual background dapat diunduh pada link yang telah dibagikan di dalam kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prop Kaltim Bapak Buyung Dodi Gunawan, yang kami hormati Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Ibu Anik Nurul Aini, yang kami hormati narasumber kita Manggala Informatika, Ahli Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPPRI, Ibu Alina Mahardika Puspa, dan seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini, para pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, dan staf pendukung atau operator SPSE yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam acara pemahaman dan penyegaran peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan terhadap SPSE versi 4.5. Hadirin yang saya hormati, demi lancarnya acara pada hari ini, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hadirin selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Bapak Buyung Dodi Gunawan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, makasih ini Mbak. Siapa nih, saya nggak lihat Mbak Yani atau Ferin ini? Nggak kedengaran. Perin, Pak. Oh iya, soalnya nggak
Terzoom mukanya, nggak kelihatan. Muka Ferin di Zoom juga maksudnya. Jadi dua kanan kiri dengan Pak Buyung bisa. Pin harusnya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul sama teman-teman di LPSE. Yang saya hormati Mbak Alina Mardika dari LKPP. Salam kenal Mbak, saya Buyung dari KPUC Kaltim. Close aja dulu. Ya. Terima kasih kesediaan teman-teman di LKPP untuk memberikan waktu dan tempatnya untuk bisa menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan LPSE yang terbaru ya, updating hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu pembelajaran dan penyegaran bagi teman-teman pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan atau fungsional pengadaan yang ada di Kalimantan Timur. Kepada teman-teman Pokja dan pejabat pengadaan, mohon disimak baik-baik, dicermati, terutama apalagi nanti saya dengar informasi bahwa ke depan bahwa aplikasi LPS ini juga akan diupdate ke versi yang lebih baru lagi dengan pengembang dari Telkom ya, mungkin nanti bisa dapat informasi dari Mbak Alina. Perlu disampaikan terutama untuk pejabat pengadaan bahwa sampai dengan hari ini paket pengadaan di Provinsi Kalimantan Timur khususnya untuk paket yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan itu totalnya itu yang non-tender dan non-air purchase bukan langsung, terus pengadaan langsung dan pengadaan yang dikecualikan gitu ya. Ada 10.000 totalnya. Dengan rekor yang terbesar masih sama, ada di Dinas Pendidikan itu dengan jumlah paket 2.398. Kemudian di di Kehutanan yang ada 20 sekian UPTD ada 1.427 paket. Kemudian ada pekerjaan umum ada 548. Di Sekretariat Sekda ada 477, di Dinsos 359, Peternakan 351, Kelautan 350, Kominfo 294 dan seterusnya. Itu yang baru paket untuk yang non-tender. Mungkin sebagian juga ada paket yang dikecualikan jadi tidak mengurangi. Selanjutnya untuk paket yang e-purchasing itu total ada 7.316 paket. Walaupun e-purchasing untuk nilai 200 juta ke atas nantinya akan dilaksanakan oleh PPK langsung, tetapi di sini akan ada penambahan beban kerja untuk pejabat pengadaan karena paket non-tender atau pengadaan langsung sudah untuk konstruksi bisa dilaksanakan sampai dengan 400 juta. Nah, untuk yang non-tender, maaf, untuk e-purchasing dari 7.000 sekian tadi yang masih menduduki paket terbanyak ada di distrik ya, ada 1.700 paket. Dinas Kehutanan juga sama, ini sekitar 907. Pekerjaan umum ada 561, Kesehatan 482, Sekda 299. Nah, walaupun yang e-purchasing ini akan beririsan dengan tugas PPK, tapi dengan nilai segitu juga akan menjadi tugasnya dari pejabat pengadaan untuk memfasilitasi pengadaan langsung atau e-purchasing yang dengan nilai di bawah 200. Nah, oleh karena itu mohon untuk pejabat pengadaan terutama yang ada di SKPD, saya juga belum melihat statistiknya berapa jumlah totalnya karena belum mendapatkan laporannya. Ini menjadi pekerjaan yang cukup penting di samping pekerjaan teman-teman sebagai ASN. Kita tahu bahwa sampai saat ini pejabat pengadaan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Biro PBJ itu baru Sekretaris Daerah, kemudian baru Pemdes dan satu lagi PTSP. Ke depan memang seharusnya untuk pejabat pengadaan itu juga
dilakukan oleh seorang fungsional pengadaan barang jasa. Dan kami juga tetap mengundang teman-teman apabila memang pejabat pengadaan ini ingin eh, bergabung di Biro PBJ, ya silakan nanti kita dikomunikasikan karena dan akan juga ditugaskan sebagai pejabat pengadaan karena memang kalau digabung dengan pekerjaan lainnya ini akan tentunya akan menyita waktu dan punya potensi untuk tidak diselesaikan dengan baik. Dan yang terutama begini Bapak Ibu teman-teman pejabat pengadaan yang di luar, pejabat pengadaan itu bukan PPK. Pejabat pengadaan juga ya pejabat pengadaan, bukan penerima serah terima. Seringkali bahwa fungsi perencanaan yang harusnya dilaksanakan oleh PPK itu juga dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Fungsi kontrak juga. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan bahwa hati-hati dengan tugas itu karena di situ ada konflik of interest, berarti nanti ada hal-hal yang ini. Memang rata-rata pengadaan langsung itu risiko maladministrasinya kecil ya, kesalahan administrasinya, tapi kadang-kadang yang berbahaya adalah yang lain-lainnya, ada bila ada pelanggaran dan lain-lain, sehingga penting buat teman-teman mengetahui itu. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa menjadi suatu bahan penyegaran ya buat teman-teman untuk lebih baik kita dalam melaksanakan pekerjaan. Apalagi sekarang untuk nilai 50 juta ke atas pengadaan langsung itu wajib menggunakan LPSE. Apabila terdapat pengadaan langsung yang tidak menggunakan, ini suatu pelanggaran ya, dan mudah-mudahan ini juga akan ditindaklanjuti oleh BPKAD untuk pengadaan yang tidak dilakukan melalui LPSE juga akan berimbas pada proses pencairan. Kami berharapnya gitu untuk supaya juga semuanya akan tercatat. Sekali lagi terima kasih buat teman-temannya ya, teman-teman semua. Selamat belajar dan mengikuti. Kemudian terima kasih buat teman Mbak Alina dari LKPP dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penyegaran LPSE versi yang saat ini terbaru 4,5 dengan secara resmi saya buka. Demikian Mbak Nurul, silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Karo, baik para hadirin yang telah kita dengarkan bersama tadi sambutan dari Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Prokkaltim sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon para peserta untuk on cam kameranya pada saat ini. Baik. Oke. Dimohon untuk on cam kameranya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin di sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Halaman selanjutnya. Terima kasih. Halaman selanjutnya. Sudah? Sekali lagi. 1, 2, 3. Saudara. Baik. Selanjutnya mari kita simak bersama paparan materi dari narasumber kita, Manggala Informatika, alih pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP RI, Ibu Alina Mahardika Puspa, sekaligus tanya jawab dan diskusi seputar pengguna SPSE 4.5 yang akan dimoderatori oleh JE Prakom Ahli Muda Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Ibu Sapariani Masud yang kami sayangi. Kepada Ibu Moderator, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ferin yang signing simmering splendid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Mbak Yani, saya izin live dulu ya. Ada Siap Bapak, Siap, Pak. siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak Kepala Biro PBJ, Bapak Buyung Dodi Gunawan yang baru saja mungkin harus meninggalkan ruang Zoom ini karena beliau masih ada agenda lainnya. Kemudian Ibu Kabak LPSE, Ibu Anik Nurul Aini.
Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan yang hadir pada hari ini. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu pemahaman, penyegaran, peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan terhadap SPSE 4.5. Terlebih dahulu kami bacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita pada pagi hari ini bernama Ibu Alina Mahardika Puspa. Beliau lahir di Sragen pada tanggal 10 Agustus 1995. Saat ini menjabat sebagai Manggala Informatika Ahli Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya pada S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung pada tahun 2016. Untuk pendidikan non-formal, beliau ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa tingkat dasar, kemudian pelatihan ISO 27001 2013, sertifikasi ITIL Foundation, pelatihan kreatif konten, pelatihan service excellence, pelayanan prima, training of trainer, bimbingan teknis LPSE. Kemudian untuk pengalaman, beliau pernah menjadi narasumber pada kegiatan knowledge session pengembangan sistem e-procurement di lingkungan PT Sarana Multi Infrastruktur. Kemudian narasumber pada materi peran artificial intelligence dalam PBJ pada kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Fasilitator pada kegiatan bimbingan teknis sistem pengadaan secara elektronik bagi pegawai di lingkungan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Kemudian sebagai narasumber pemanfaatan aplikasi LPSE dalam rangka pencatatan non-e-tendering, non-e-purchasing, e-kontrak, dan penilaian kinerja penyedia pada lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Narasumber pada kegiatan rapat koordinasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan Barjas pada lingkungan Kementerian. Narasumber pada kegiatan Asia Pacific Network Peer Learning Experience pada Juni 2024 dan narasumber kegiatan BIMTEK aplikasi SPSE non-tender di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Itu tadi adalah kurikulum vitae pemateri kita pada hari ini. Baik, untuk mengoptimalkan waktu yang singkat ini, kita langsung saja masuk pada sesi materi. Sesi ini akan berlangsung 45 menit maksimum. Nanti izin Mbak Alina, kami akan mengingatkan apabila sudah habis waktu 45 menit, karena waktu kita yang terbatas, kemudian akan langsung diikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan nanti ketika sesi tanya jawab dibuka, Bapak Ibu pejabat pengadaan maupun Pokja pemilihan bisa curhat juga di sini, mengadu mungkin apabila selama ini dalam proses pengadaan di SPSE mengalami kendala. Mumpung kita nih kedatangan pakarnya nih ya, Mbak Alina dari LKPP. Baik, kepada Mbak Alina, waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Kameranya. Suara saya sudah terdengar ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oh ya, ya selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas undangan hari ini bisa Pagi berdiskusi Mbak, bersama selamat pagi. Ibu izin Bu Nurul, Ibu moderator, dan tadi ada Pak Buyung. Senang sekali ya kayaknya sudah lama tidak sharing session gitu dengan tim dari Provinsi Kaltim. Nah hari ini ya tadi silahkan saja kalau misalnya nanti sesi diskusi ada curhat karena memang tidak kesuksesan pengadaan ini tentunya tidak akan terjadi gitu ya tanpa keterlibatan Bapak Ibu di daerah, di kementerian sebagai pelaksana pengadaan barang jasanya. Saya izin share screen. Ya, semoga sudah terlihat ya, sepertinya sudah.
Ya, yang pertama saya mau menyampaikan apresiasi gitu ya terhadap Bapak Ibu yang semuanya terlibat dalam pengadaan di Provinsi Kaltim. Karena kalau kita lihat di nilai ITKP memang sudah cukup tinggi ya di 86 gitu ya, dan beberapa indikator yang kaitannya dengan aplikasi SPSE misalnya non e-tender atau non e-purchasing, kemudian e-tendering, e-kontrak itu hampir mendekati nilai maksimumnya gitu. Selain itu tentunya ini tetap diteruskan ya Bapak Ibu karena ITKP ini adalah bentuk komitmen ya. Tidak berarti ketika di 2024 sudah warna hijau, di 2025 harus tetap dipertahankan lagi agar hijau karena bisa jadi kuning, bisa jadi merah gitu, tapi harusnya enggak ya. Kemudian untuk pengembangan aplikasi SPSE sendiri, Bapak Ibu tentunya beriringan dengan regulasinya gitu. Ketika regulasi berkembang, ada regulasi baru di aplikasi SPSE akan menyesuaikan. Nah, mungkin yang sudah Bapak Ibu ketahui juga telah diterbitkan ya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kemudian selain itu pengembangan juga seperti tadi sempat disinggung oleh Pak Buyung, kami bekerja sama dengan PT Telkom sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, selanjutnya dalam waktu dekat saat ini memang di LKPP sedang menyusun peraturan turunan dari Perpres terbaru dan selain itu juga ada rancangan undang-undang pengadaan publik. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah dapat ya per kemarin itu sudah terbit surat edaran uh, pelaksanaan Perpres nomor 46 tahun 2025 atau sejenis dengan masa transisi gitu ya. Bagaimana kita melaksanakan Perpres terbaru ini sampai nanti diterbitkan peraturan turunannya. Nah, beberapa pengaturan atau ketentuan baru yang berkaitan dengan SPSE atau pemilihan penyedia untuk non e-purchasing. Di antaranya yang pertama itu ada di pasal 27 terkait penyesuaian jenis kontrak. Uh, di sana ada beberapa tambahan jenis kontrak baru. Kemudian juga sudah tidak membedakan antara kontrak pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi maupun yang konstruksi dan ada pengaturan tentang jenis kontrak pekerjaan terintegrasi. Nah, kaitannya dengan adanya jenis kontrak baru ini tentunya berdampak ya di aplikasi SPSE karena pada saat PPK membuat paket itu memang sudah diharuskan memilih jenis kontrak dan mengupload rancangan kontraknya. Nah, dalam hal gitu ya, di aplikasi SPSE ini belum ada jenis kontrak yang mau dipakai, misalnya modifikasi putar kunci gitu ya, itu yang baru. Nah, bagaimana cara implementasinya itu diatur di SE 1 tahun 2025 bahwa dipilih salah satu jenis kontrak yang tersedia. Nah, jenis kontrak yang ditetapkan mengacu pada dokumen rancangan kontrak dan dokumen pemilihan yang diunggah pada aplikasi SPSE. Nanti mungkin Bapak Ibu yang Pokja pemilihan juga sudah familiar ya dengan hal ini gitu. Misalnya dulu di MDP kalau ada ketidaksesuaian antara MDP dengan aplikasi SPSE gitu yang kita acu adalah MDP-nya gitu. Kemudian ada beberapa ketentuan lagi di pasal 38 itu pengadaan langsung pekerjaan konstruksi bernilai paling banyak 400 juta. Nah, terkait ini sebenarnya untuk di SPSS tidak berdampak langsung ya Bapak Ibu karena memang kami itu melakukan penarikan data data RUP pengadaan langsung itu berdasarkan metodenya bukan berdasarkan nominalnya. Jadi untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk paling banyak 400 juta ini sudah bisa dilakukan, tapi Bapak Ibu terlebih dahulu melakukan PPK-nya melakukan revisi RUP dari yang semula mungkin tender gitu ya, itu menjadi pengadaan langsung.
Nah, kemudian di pasal 38 ayat 8, pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya di atas 50 juta wajib menggunakan aplikasi SPSE fitur transaksional. Sebenarnya untuk saat ini sih kami sudah tersedia ya Bapak Ibu aplikasi atau fitur transaksionalnya, jadi tidak berdampak langsung. Namun untuk meningkatkan awareness nanti mungkin kami akan berikan notifikasi agar PPK saat membuat paket itu tidak keliru gitu. Selain itu di pasal 41 ini sejenis ya, tapi untuk konsultansi itu memang seluruhnya diharapkan Bapak Ibu menggunakan fitur transaksional, tidak lagi menggunakan fitur pencatatan. Nah, kemudian di pasal 38, 41 dan 44 itu ada penunjukan langsung menggunakan metode pasca kualifikasi, di mana saat ini penunjukan langsung itu masih mengadopsi tahapan prakualifikasi ya Bapak Ibu di aplikasi SPSE. Nah, melalui SE nomor 1 tahun 2025 itu sudah detailkan juga bahwa penunjukan langsung pasca kualifikasi yang dimaksud dalam ketentuan Perpres tersebut ada 11 tahapan seperti ini. Ada undangan penunjukan langsung, pemberian penjelasan, kemudian penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, pembukaan dokumen, evaluasi, pembuktian, klarifikasi, penetapan, review, dan penetapan SPPBJ, kemudian penandatangan kontrak. Nah, tentunya ini perubahan yang cukup besar di aplikasi sehingga kami menyiapkan masa transisi bahwa apabila memang fitur ini belum tersedia gitu ya di aplikasi SPSE, maka PPK dapat menggunakan fitur pencatatan. Artinya, eh, fitur pencatatan terbuka untuk nominal berapapun dengan metode penunjukan langsung selama memang penunjukan langsungnya belum pasca kualifikasi di aplikasi gitu. Nah, harapannya ini memberikan kemudahan ya ke Bapak Ibu yang melakukan penunjukan langsung, tahapannya atau waktu proses pengadaannya harusnya lebih singkat gitu. Kemudian tadi selain fitur pencatatan ini untuk penunjukan langsung, apabila karena tadi sudah diminta untuk menggunakan fitur transaksional ya, apabila ada pengadaan langsung, pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sebelumnya sudah dilaksanakan gitu secara manual, tidak menggunakan fitur transaksional, nah itu tidak perlu diulang lagi gitu ya dengan fitur transaksional, tapi Bapak Ibu mencatatkan. Artinya masih boleh mencatatkan untuk nominal di atas 50 juta, asalkan memang pengadaannya itu sebelum Perpres 46 tahun 2025 itu terbit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada di pasal 38 ayat 5, permintaan berulang atau repeat order untuk penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sama. Jadi ini ruang lingkup penunjukan langsung yang baru ya, selain ada di eh, huruf yang A itu ada penunjukan langsung arahan presiden. Nah, ini di poin terakhir bahwa repeat order itu bisa dilakukan untuk barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Kalau yang sebelumnya itu hanya untuk konsultansi saja. Nah, pasal 7 ayat 2 huruf F itu di etika pengadaan di situ ditambahkan untuk eh, selain konflik of interest itu juga diterapkan di pemilik manfaat gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang familiar gitu ya, selain pemilik dan pengurus itu kan sekarang badan usaha itu harus mendeklarasikan pemilik manfaatnya ya di AHU. Nah, nanti dalam proses PBJ pemilik manfaat ini juga termasuk hal yang akan dipertimbangkan dalam kualifikasi gitu. Kemudian di pasal 44 ayat 8A di syarat kualifikasi itu ada penilaian kinerja sebagai syarat kualifikasi. Nah, terhadap 3 poin ini perlu dilakukan penyesuaian pada aplikasi SPSC tentunya, namun eh,
dapat dilaksanakan setelah petunjuk teknis dan fitur telah tersedia pada SPSE. Nah, petunjuk teknis ini dalam konteks peraturan LKPP ataupun MDP yang baru sudah terbit gitu ya Bapak Ibu, karena perlu pengaturan yang lebih detail gitu. Misalnya untuk permintaan berulang repeat order ini untuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang seperti apa, dan persyaratan atau ruang lingkup pemanfaatannya seperti apa. Termasuk untuk pasal 7 ayat 2 ini sebenarnya kami juga sudah paralel membahas MDP gitu ya. Di MDP-nya akan ditambahkan pemilik manfaat itu sebagai data yang dikirim saat mereka penyedia atau peserta tender itu mengirim dokumen kualifikasi. Nah, itu kan tapi baru muncul formatnya atau data apa saja yang perlu dikirim itu di MDP ya. Jadi Bapak Ibu nanti perlu menunggu revisi dari Per LKPP 12 tahun 2021 tentang pemilihan penyedia untuk ketiga hal ini. Kemudian ada perubahan terkait penambahan kondisi tender atau seleksi gagal. Eh, di pasal 51 lagi ada penyampaian penawaran ulang diberlakukan untuk tender prakualifikasi atau seleksi jasa konsultan badan usaha apabila mengalami tender gagal dikarenakan ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan. Kalau yang sebelumnya kan memang fitur ini hanya untuk apabila ada kendala atau gangguan teknis ya Bapak Ibu sehingga tidak ada peserta yang bisa menyampaikan penawaran. Nah, kalau di Perpres yang baru ini diberlakukan tapi ruang lingkupnya hanya untuk pra dan jasa konsultasi badan usaha dan syarat atau indikasi gagalnya itu karena ada kesalahan dalam dokumen pemilihan. Nah, sebenarnya kalau dalam masa transisi ini fitur ini tersedia, tapi memang perlu permintaan aktivasi ya. Bapak Ibu bisa nanti bertiket atau bersurat gitu ke LKPP, kami akan aktifkan fiturnya. Tapi ke depannya akan langsung aktif ketika memang kondisinya tender gagal karena kesalahan dokumen pemilihan. Nah, kemudian tadi tentang regulasinya gitu ya Bapak Ibu yang berkembang saat ini, selanjutnya adalah mengenai aplikasi SPSE. Mungkin sedikit cerita ke belakang, mulai tahun 2006, ini saya sebenarnya juga belum masuk LKPP ya, 2006, itu SPSE sebenarnya sudah dikembangkan di versi 2, hingga yang terakhir saat ini kita loncat langsung ke tahun 2021, itu SPSE versi 4.5 rilis gitu ya dalam rangka penyesuaian terhadap Perpres 12 2001. Jadi memang dulu kita naik dari 4.3, 4.4 ke 4.5 itu karena trigger regulasi gitu. Nah, kemudian sampai saat ini belum ada rilis rilis yang besar gitu ya. Hanya pemeliharaan dan penyesuaian. Dan di tahun 2023 kami bekerja sama dengan Telkom yang semula SPSE itu konsepnya adalah terdistribusi baik secara aplikasi dan infrastrukturnya di masing-masing pemerintah daerah maupun kementerian. Nah, sekarang kami sudah menuju ke arah terpusat gitu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di LPSE yang mengikuti sudah ada pemusatan basis data dan aplikasi. Kemudian juga kalau untuk rilis atau rilis build sudah semuanya langsung ke update gitu ya. Jadi tidak perlu permintaan manual seperti yang sebelumnya. Nah, di 2025 ini tentunya kami akan melakukan penyesuaian di SPSE sebagai dampak dari Perpres 46 tahun 2025. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita beberapa fitur yang penyesuaian fitur atau penambahan fitur di SPSE di beberapa update build terakhir gitu ya. Jadi masih versi 4.5 tapi berbeda waktu rilisnya gitu Bapak Ibu. Pertama, implementasi perlindungan data pribadi pada halaman publik. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang aware gitu ya di halaman luar, itu sebenarnya kami sudah melakukan
masking atau sensor gitu ya terhadap beberapa data pribadi penyedia. Utamanya kami bedakan sih yang penyedia perorangan dan penyedia badan usaha gitu. Yang kedua, kami juga sudah melakukan penyesuaian penggunaan NPWP 16 digit. Jadi Bapak Ibu sekarang misalnya pengadaan langsung sudah bisa mengundang 16 digit yang punya 16 digit saja gitu ya. Kemudian kami menyesuaikan isian kolom pajak, default isian kolom pajak pada rincian HPS, walaupun memang ini sedikit apa ya tricky gitu ya karena kami nolkan agar Bapak Ibu tidak terjadi kesalahan gitu ya PPK menggunakan rumus yang lama untuk PPN yang sudah naik sebenarnya sudah 12% tapi DPP-nya tidak 12/12 gitu tapi 11/12. Kemudian ada penambahan fitur validasi jaminan penawaran ini untuk pekerjaan konstruksi dan konstruksi terintegrasi yang lebih dari 10 miliar. Kami melakukan integrasi dengan sistem informasi penjaminan yang sudah bergabung. Jadi sistem informasi penjaminan ini sifatnya kami mengundang beberapa pihak eksternal gitu ya. Misalkan bank, bisa perusahaan yang menyediakan servis untuk pengecekan bank garansi. Nah, itu kami saat ini sudah terintegrasi dengan salah satunya sistem penjaminan online ya, dan akan juga bergabung dalam proses itu ada Mandiri, BRI, kemudian ada juga BNI. Nah, ini fungsinya jadi saat eh, penyedia mengirimkan penawaran, kemudian ada inputan jaminan penawaran ini, mereka bisa menginputkan nomor bank garansinya, kemudian melakukan validasi nanti data nama penjamin, tanggal penerbitan, dan nilai itu akan langsung terisi sesuai data yang valid dari penjaminan tersebut. Nah, namun tetap kami sediakan upload dokumen untuk menyertakan soft copy-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak menggunakan provider si sistem penjaminan online atau bank-bank yang sudah kerjasama dengan LKPP. Nah, itu masih kami sediakan manual, jadi nanti nomornya diisi sendiri, nama penjamin diisi sendiri gitu, kemudian diupload. Jadi tetap pengambilan Aku keluar keputusan dulu, Pak. apakah jaminan penawaran itu Bentar, Bu. lulus atau tidak itu tetap di Pokja gitu ya pada saat menceklis di saat evaluasi. Kemudian kami juga menambahkan fitur pembuatan kode verifikasi untuk menghubungkan transaksi pakai tender dan non-tender konstruksi ke transaksi katalog versi 6. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada yang belum tahu gitu ya, penyedia atau pemenang tender konstruksi itu bisa berbelanja di katalog. Jadi di katalog versi 6 itu tidak hanya pemerintah saja yang bisa belanja, tapi penyedia juga bisa sebagai pembeli gitu. Nah, untuk menghubungkan data tender dengan data transaksi di katalog atau data e-purchasing-nya, nanti di SPSE ada kode verifikasi atau semacam token yang akan di-generate dan kemudian di-input oleh penyedia saat transaksi di katalog versi 6. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dalam waktu dekat gitu rencana pengembangan ini sharing gitu ya dengan Bapak Ibu, kami akan melakukan pemusatan domain atau perubahan domain LPSE yang misalnya kalau sekarang contohnya LPSE kaltimprof.go.id gitu ya. Nah, nanti rencananya akan kami pusatkan jadi pengelolaan domain, kemudian SSL itu dari LKPP dan Telkom. Misalnya di spse.inaproc.id garing jadi Kaltimprof gitu. Jadi nanti semuanya alamat domainnya sama, tapi subdomain atau petnya yang berbeda. Kemudian dalam waktu dekat juga kami akan melakukan perubahan apa ya ini namanya UI UX, tapi sebenarnya tidak besar ya, tidak terlalu berubah karena kami hanya merubah
color palette gitu, palet warnanya. Karena aplikasi SPSE akan digabungkan gitu kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Inaprok ya, akun Inaprok. Nah, kami akan berintegrasi dengan akun Inaprok. Begitu juga dengan sistem pembayaran. Nah, kemudian eh, kami juga bekerja sama dengan Stranas PK Pencegahan Korupsi untuk pengembangan early warning system di aplikasi SPSE. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu lihat gitu yang Pokja ya, ada kesamaan pemilik, pengurus, kemudian tenaga ahli atau manajerial di SPSE. Nah, itu salah satu bentuk early warning system. Nah, ke depannya kami akan SPK itu dalam 2 tahun ya Bapak Ibu. Yang paling dekat itu menambahkan verifikasi kesamaan pemilik manfaat, kemudian menampilkan profiling penyedia ya, misalnya nih saat Pokja atau PPK melakukan penetapan pemenang, kemudian PPK menetapkan SPBBJ, kami sediakan profil penyedia. eh, Profil penyedia misalnya dia dalam 5 tahun terakhir sudah mengikuti berapa tender, berapa kali memasukkan dokumen penawaran, berapa kali ditetapkan sebagai pemenang, dan kinerja dari masing-masing pengalaman yang sudah selesai kontraknya di sistem gitu ya. Itu sebagai bentuk eh, manajemen resiko ya. Misalnya nanti ternyata pemenang yang ditetapkan itu secara evaluasi dokumen penawaran memang nilainya paling tinggi. Nah, tapi ternyata beberapa pekerjaan sebelumnya ada yang penilaiannya tidak terlalu maksimal. Nah, itu harapannya PPK bisa melakukan mitigasi resiko gitu. Bagaimana caranya untuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh penyedia tersebut sudah diantisipasi berbagai resiko yang akan muncul. Termasuk juga setelah itu nanti kami akan mencoba inisiasi integrasi dengan si pasti ya, pembuatan HPS aplikasi pembuatan HPS di Kementerian PUPR. Nah, itu rencananya akan kami integrasikan sehingga nanti tidak hanya di lingkup PUPR saja, semua pekerjaan konstruksi HPS-nya bisa dibuat dari si pasti itu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini coba saya share juga ke Bapak Ibu ya. Nanti rencananya mungkin di bulan ini atau di bulan depan akan kami rilis secara nasional gitu ya untuk redesign atau perubahan tema gitu. Semoga udah terlihat ya di Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada landing page seperti ini, tapi ini masih dalam pengembangan. Nah, kita ketikkan instansinya gitu. Ini harusnya misalnya Kalimantan Timur. Nah, nanti akan muncul Kalimantan Timur, LPSE Provinsi Kalimantan Timur. Nah, habis itu ketika kita klik nanti akan diarahkan ke website LPSE yang sekarang gitu. Nah, nanti akan ada sedikit perubahan warna. Kalau Bapak Ibu mengikuti di katalog, nah ini diseragamkan gitu ya, warnanya merah, biru, abu gitu. Tapi untuk fitur-fitur yang di dalamnya itu masih sama. Nah, paling dekat nanti perubahan fitur itu kaitannya dengan rilis ke penyesuaian Perpres 46 tahun 2025. Kira-kira untuk mulai diskusi, sepertinya paparan dari saya sudah selesai, Ibu Moderator. Baik Mbak Alina, terima kasih. Wah seru banget ya ini ya teman-teman ya, rekan-rekan semua, bahwa materi kita hari ini tuh lagi anget-angetnya dibahas nih. Lagi anget-angetnya tentang Perpres 46 tahun 2025, bagaimana Perpres ini ternyata banyak mempengaruhi proses pengadaan pada SPSE. Ada yang perlu kami highlight sedikit mungkin Mbak. Salah satunya perubahan belanja yang di atas 50 juta sekarang sudah tidak masuk pencatatan, tapi harus transaksional.
melalui SPSE. Begitu juga belanja jasa konsultasi non e-purchasing harus juga transaksional. Jadi ini tolong pejabat pengadaan di perangkat daerah mohon diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian ada juga penyesuaian pada SPSE dengan menambahkan fitur seperti penambahan jenis kontrak. Tadi ada kontrak berbasis kinerja, ada modifikasi putar kunci, kemudian fitur repeat order, penunjukan langsung melalui pasca kualifikasi, dan penambahan kondisi tender gagal. Mungkin ini nanti berarti LPSE Kaltim harus bersurat mungkin ke LKPP untuk pengaktifan tadi ya Mbak ya. Untuk fitur yang saat ini belum tersedia pada SPSE, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Alina, juga sudah terdapat solusi untuk selama masa transisi. Semoga fitur-fitur penyesuaian ini akan segera dilengkapi begitu, termasuk dengan petunjuk teknisnya, agar segera bisa diimplementasikan begitu. Kemudian ada juga integrasi dengan sistem pembayaran. Nah ini sepertinya angin segar gitu buat Kalimantan Timur Mbak, karena ini akan menjadi single entry gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi kerja double, entry di sini, entry di sana begitu kan. Nah banyak sekali mungkin dampak terbitnya Perpres 46 ini, oleh karena itu kami buka forum ini untuk sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya, untuk dapat menekan tombol raise hand atau menggunakan fitur chat. Jadi bagi yang malu-malu kucing boleh lewat fitur chat. Silahkan, mungkin kami batasi dua penanya dulu. Sudah ada di chat. Ada layar tuh Pak. Oh ada. Silahkan Pak Edi Usman. Silahkan Pak. Pak Edi Usman. Ya Bu, bentar Bu. Silakan dulu diperkenalkan dari OPD mana, kemudian pertanyaannya ya Pak ya. Baik Bu. Saya Edi Usmandani dari LPSE Kota Samarinda. Yang pertama Bu, setelah peralihan ini kan dari dulu kan tersebar ke di masing-masing LPSE, sekarang kan terpusat tuh. Nah yang akhir-akhir kami alami ini, penetapan Pokja itu sering double Bu. Ini sudah beberapa, dalam minggu terakhir ini nih, ada beberapa yang masuk ke kami, itu penetapan Pokja itu jadi double orangnya. Jadi penetapan pemenang itu agak terhambat jadinya. Nah kami sudah laporkan di LPSE Support. Ya sedang berjalan juga. Terus kan ada dari penjelasan Ibu Alina tadi, mau di LPSE juga dilarikan ke Inaprok gitu Bu ya. Nah ini laporan kita ke Inaprok nih Bu, apa ya, tiketnya numpuk betul gitu. Nah cara ngatasinya tuh ya kayak apa ya, lambat lah ibaratnya itu. Jadi kita di daerah ini banyak terhambat Bu. Nah kalau rumah sakit kan obat, yang lain-lain lah kan yang dibelanja di katalog itu Bu. Demikian Bu dari saya, mungkin sekilas. Mohon maaf nih, saya lagi di luar jadi belum bisa fokus gitu Bu. Cuma pertanyaan saya itu aja. Pertama tentang tadi itu Pokja dalam minggu-minggu ini menjadi double tuh, dari 5 Pokja bisa jadi 10 Pokja. Semua Pokja sudah mulai penetapan pemenang, tapi karena double terhambat jadinya. Kemudian yang kedua, apa ya, gabung ke Inaprok ini, laporan kalau ada gangguan, ada itu lambat penanganannya Bu. Apa ini masih dalam tahap pengembangan atau bagaimana? Sementara itu aja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Edi Usman. Mungkin satu penanya lagi ya sebelum kita dijawab. Saya Ronald Bu, dari Dinas Sosial Bu. Silakan Bisa Bu. Pak Ronald. Bu, kami dari Dinas Sosial kan kemarin, kalau masalahnya kemarin tuh sama Bu,
yang sempat kami datangi kemarin Bu, Bu Oh, Nurul, Bu Yani. iya, iya. Dia tuh slow respon juga dari anu nih LKPP nih Bu. Siap, siap. Nah, itu yang pertama Bu. Lalu bisakah kami ini Bu untuk pejabat pengadaan Bu minta rangkuman untuk rangkuman kecil dari Perpres 46 tahun 2025 nih Bu dari LKPP untuk membuatkan rangkuman kecilnya lah supaya kita mudah memahami secara garis besarnya memahami apa Perpres 246 tahun 2025 Bu. Ya, itu yang kedua Bu. Nah, yang ketiga nih Bu, kan ada yang Perpres 12 tahun 2021 itu ada yang hilang Kak Bu. Kalau bisa juga kami minta dibuatkan perbandingannya Bu untuk Perpres tahun 12 tahun 2021 dengan Perpres 46 tahun 2025. Jadi kami tahu yang mana yang hilang itu Bu. Mungkin itu habis itu Bu. Ini sama-sama yang kayak yang pertama tadi itu Bu. Kami slow respon tuh kebanyakan tiket itu nah Bu. Kayak mana sih anunya nih dari uh, uh, dari LKPP untuk mengatasinya nih nah Bu. Kami sampai mungkin kemarin tuh membuat akun PPK untuk punya kami Bu sampai 2 minggu Bu. 2 minggu lebih Bu. Itu Bu. Untuk diketahui aja sih Bu. Heeh. Nah, lalu ini kan kami sudah ada berjalan Bu, paket kami Bu. Paket kami ini sudah ada berjalan pembayaran secara LS. LS kan di kemarin tuh kan kami dapat surat itu kan pembayaran secara manual ya Bu ya, dimanualkan ya. Mirip ke V5 Bu. Nah, itu kayak mana nih Bu? Tindak lanjutnya nih masalah pembayaran ini Bu, yang LS ini Bu, untuk e-casing Bu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Maaf, mohon banyak banyak tanya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kayaknya kalau Pak Ronald tadi banyak curhat ini Bu. Mungkin dari Pak Edi Usman dulu, ini pertanyaan dari Samarinda yang katanya, ini curhat juga ini, karena katanya ada penetapan Pokja double pada SPSE, kemudian tiket inaproknya lambat penanganan. Kemudian ada Pak Ronald Dinsos, ini juga sama keluhannya, itu mengenai tiket yang lambat penanganan dari LKPP, khususnya untuk inaprok. Kemudian minta rangkuman kecil tentang Perpres 46 dan konsolidasi mungkin dari Perpres 12 ke 46. Kemudian ini sepertinya beliau ada pembayaran di luar sistem di V6, meskipun sebenarnya ini tidak dalam pembahasan kami hari ini ya, karena pembahasan hari ini harusnya fokus ke SPSE seperti itu. Cuman mungkin ya nggak apa-apa kalau misalnya Mbak Alina punya tanggapan mengenai hal ini boleh disampaikan. Terima kasih. Silakan Mbak Alina. Iya, langsung dimulai dengan curhat ya Bu. Tapi terima kasih ya Bapak, terutama tadi Pak Edi Usman ya dari Kota Samarinda. Sudah ditangkap Pak untuk penetapan Pokja duplikasi ini. Jadi memang sebenarnya bukan karena dipusatkan ya, kondisi Pokja duplikasi ini sudah muncul sebelum kita terpusat gitu. Sedang apa namanya ya, direkonstruksi ulang gitu karena kami belum menemukan eh, faktor atau root cause kenapa bisa jadi duplikat gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mungkin yang belum menemukan case-nya gitu. Jadi ini misalnya ada 3 Pokja terdaftar ABC gitu ya. Kemudian di aplikasi SPSE saat penetapan pemenang ABC ini duplikat. Jadi ada ABC, ABC gitu. Jadi terbaca ada 6.
padahal 3 Pokja itu sudah melakukan penetapan. Di aplikasi membacanya dia ada 6, sehingga kurang 3 lagi melakukan penetapan, padahal 3-nya itu sudah sebenarnya. Jadi ini memang secara data ada anomali menambahkan anggota Pokja yang sama gitu. Nah, sebenarnya case ini sudah pernah kami atasi, tapi ternyata bukan itu root cause-nya gitu, tapi sudah ditangkap Pak Endi Usman, akan kami segera perbaiki untuk hal itu. Kaitannya dengan Makasih, tiket, Bu. iya Pak, tiket Inaprok yang lambat. Tiket Inaprok ini kaitannya dengan pendaftaran akun atau ini ya, katalog elektronik e-purchasing di V6 gitu. Kami mohon maaf Pak, memang sedang kami koordinasikan gitu, karena untuk Inaprok ini memang kan baru rilis dan eh, banyak sekali laporan permasalahan gitu ya untuk pembuatan akun, karena tahapannya melibatkan integrasi dengan berbagai pihak, salah satunya Dukcapil gitu ya, data Dukcapil. Kebanyakan sih memang di verifikasi profil itu mengalami kendala atau request-request perubahan, tapi tentunya hal ini sudah kami eskalasi gitu ya, bahkan udah antar pimpinan hal ini sudah dikoordinasikan agar performa gitu dari layanan Inaprok yang sudah bekerja sama dengan Telkom ini harusnya bisa lebih baik dari sebelum adanya percepatan transformasi digital atau yang existing kita menggunakan LPSS support gitu. Nah, kalau nanti misalnya SPSS sudah bergabung ke Inaprok, itu kebetulan karena saya PIC pengembangan SPSE, itu merupakan salah satu hal yang sudah saya wanti-wanti gitu ya dari sekarang gitu. Karena SPSE itu jauh lebih besar daripada katalog elektronik gitu ya, secara transaksi, nominal transaksi, metode pemilihan, pihak-pihak yang terlibat itu jauh lebih banyak. Jadi harapannya kalau tidak bisa menangani gitu ya, tidak menyediakan personil dari Telkomnya belum siap untuk rilis atau menggabungkan diri, memang kami akan tahan gitu. Mending kita jalan yang sekarang gitu ya, dengan sistem yang lebih reliable dulu gitu. Jadi hal-hal ini sebenarnya bukan kami tidak tahu ya, Bapak Ibu sudah tahu dan sedang coba disolusikan bersama dengan rekan-rekan dari Telkom. Untuk tadi lanjut ke yang Pak Ronald gitu ya. Ada juga yang akun Inaprok 2 minggu. Memang Bapak Ibu udah 2 minggu ya. Saya akui sendiri nih 2 minggu. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Ini tuh udah datanya udah kita eskalasi semua, kita publish gitu ya. Maksudnya eh, kita ini nggak sendirian gitu. Maksudnya ini bukan LKPP aja, ini ada Telkom juga yang harusnya kasih perhatian, karena mungkin mereka tidak bertemu langsung gitu dengan Bapak Ibu, tapi kan dari LKPP juga yang setiap hari menerima keluhannya gitu. Terus untuk yang Pak Ronald dari Dinas Sosial terkait konsolidasi dan rangkuman kecil, kalau konsolidasi sepertinya nanti saya coba kirimkan ya, sepertinya sudah ada kalau konsolidasi. Tapi untuk yang rangkuman kecil khusus Perpres 46 nanti coba saya tanyakan dulu ke rekan-rekan di Puslat ya, biasanya sudah menyediakan gitu. Atau mungkin bisa PPT-nya ya, PPT untuk perubahan-perubahan di Perpres 46. Mohon maaf kalau untuk yang pembayaran LS di luar sistem, saya tidak berkewenangan untuk menjawab gitu ya, takutnya salah juga, kurang update. Cuma itu untuk mengatasi juga karena integrasi sistem pembayaran kan belum sepenuhnya berjalan di katalog versi 6. Jadi agar tidak memutus transaksi atau transaksinya gantung, maka diperbolehkan untuk pembayaran LS di luar sistem gitu. Jadi memang seperti mirip dengan Filima, jatuhnya tidak ada integrasi dengan sistem pembayaran. Gitu Bapak Ibu. Oke, tadi jawaban untuk Pak Edi Usman dan Mas Ronald dari Dinsos. Sekarang kita persilahkan, ini Pokja andalan kita ini Mas Irwan Iskandar sudah raise hand ini. Silahkan Mas Irwan. Mas Irwan, Iya, ya, terima kasih Bu Yani silahkan. untuk Siap. yang unyu-unyu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lina Mahardika dari LKPP. Ya, saya ada dua nih Pak yang terkait di aplikasi ya. Nah, ini kan di aplikasi SPSE itu ada itemize untuk pemenang lebih daripada satu. Nah, apakah di pekerjaan konstruksi itu dapat kita laksanakan, Mbak? Itemize itu saya pernah melaksanakan tapi untuk pengadaan barang saja. Nah, saya mau coba kira-kira konstruksi ini bisa nggak, Mbak? Ini kan terkait dengan konsolidasi kan, Mbak? Konsolidasi dalam hal pelaksanaan tendernya itu dijadikan satu, tapi kontraknya akan nanti menjadi beberapa pemenang kan gitu. Jadi kemungkinan misalnya konstruksi itu ada 5 paket, kita tenderkan cuma satu kali aja, tapi nanti berkontrak menjadi 5 dia. Kan seperti itu kan, Mbak. Ya. 6 tahun 2025 RO itu untuk jasa konstruksi kan sudah pekerjaan konstruksi sudah bisa juga sudah Mbak ya. Pekerjaan konstruksi sudah bisa juga, tapi kan kita masih menunggu peraturan daripada lembaganya untuk sebagai juknis atau juklaknya seperti apa. Apakah di aplikasi SPSI sudah support juga gitu loh Mbak untuk pekerjaan konstruksi, bukan cuma jasa konsultansinya saja. Mungkin itu Mbak dua ini aja yang terkait dengan aplikasi SPSE. Ingin penjelasan dari Mbak Alina yang juga kayaknya Mbak Alina. Empat aja masih menggombal Mas Irwan ini kan. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan dulu kepada Bapak atau Ibu ini Sopar Sarumpayat, UPTD Sapal Manggar. Silakan. Kasih. Kedengaran suara saya Bu ya? Kedengaran Pak. Kasih. Selamat siang buat Ibu moderator dan juga narasumber. Terkait integrasi antara aplikasi SPSE dengan aplikasi Sikap. Terkadang kita susah mencari penyedia-penyedia yang kita inginkan untuk melakukan suatu kegiatan karena aplikasi Sikap ini kadang-kadang error, Bu. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi Sikap ini, ternyata penyedia-penyedia yang kita butuhkan datanya tidak lengkap di aplikasi Sikap. Jadi mohon kepada pihak SPSE atau LKPP melakukan sosialisasi terhadap penyedia-penyedia supaya data-data mereka ada di aplikasi Sikap sehingga kita dengan mudah pejabat pengadaan untuk melakukan undangan terhadap penyedia yang high quality lah seperti itulah Bu. Terima kasih Bu. Itu dulu yang pertama Bu. Yang kedua nanti Bu. Baik. Ini berarti ada tabungan ya masih pertanyaannya. Siap Ibu. Baik Mbak Alina, ini ada pertanyaan dari Mas Irwan Iskandar yang kami cintai. SPSE untuk pemenang lebih dari satu untuk konstruksi. Kemudian untuk RO, repeat order untuk konstruksi menunggu juknis apakah sudah support. Kemudian dari Pak Sopal Sarumpayat tadi, aplikasi Sikap seringkali data penyedia tidak lengkap, jadi tidak mendapatkan penyedia yang high quality begitu maksudnya. Terima kasih. Silakan Mbak Alina. Termute ya Mas. Oh, sudah. Enggak, Mbak Alina yang Ya. Oh ya. Udah ya. Izin Pak Irwan tadi ya. Untuk itemize untuk pekerjaan konstruksi atau repeat order, saya jawab dulu yang repeat order ya Pak. Jadi untuk yang repeat order selain konsultansi itu memang menunggu per LKPP 12 2021 revisiannya gitu ya. Nah nanti misalnya revisiannya udah keluar nih per LKPP-nya ketentuan RO untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya seperti apa. Nah, tapi apakah di aplikasi langsung pas per LKPP-nya keluar itu langsung ada pilihannya. Nah, itu nanti akan ada kembali ke bagian yang
jika belum tersedia, karena RO ini mengacunya ke penunjukan langsung pasca kualifikasi ya. Ketika penunjukan langsung pasca kualifikasinya itu sudah ada, maka bisa pakai SPSE. Tapi ketika misalnya belum ada penunjukan langsung pasca kualifikasinya, ke yang PPK dapat menggunakan fitur pencatatan. Jadi bisa dilakukan, tapi secara manual dengan memastikan bahwa syarat repeat ordernya itu terpenuhi, baru nanti PPK menginputkan ke pencatatan. Gitu, Pak. Jadi karena kami ini masih paralel berjalan ya, pengembangan aplikasi berjalan, regulasi juga masih dalam progres. Jadi kami jaga-jaga juga gitu. Kalau misalnya regulasi yang duluan sudah keluar gitu tentang syarat repeat ordernya, nah tetap bisa dilakukan, tapi eh, nanti menggunakan fitur pencatatan gitu. Jadinya nggak menggunakan yang transaksional. Nah, kemudian untuk itemize sendiri sebenarnya tidak dibatasi oleh jenis pekerjaan ya, Pak. Memang biasanya di combo gitu. Ketika melakukan konsolidasi, biasanya itemize juga gitu karena jarang ya kalau kita pekerjaannya udah besar itu bisa dipenuhi oleh satu penyedia saja. Jadi sih kalau sampai saat ini saya belum menemukan gitu adanya tidak boleh digunakan dalam pekerjaan konstruksi gitu. Jadi bisa digunakan nanti pada saat pembuatan HPS-nya yang itemnya itu misalnya dibatasi per per wilayah atau per ruang lingkupnya ya berarti gitu. Misalnya itu sama-sama renovasi SD gitu ya. SD mana satu item, SD selanjutnya satu item lagi. Tapi tentunya untuk memenuhi seluruh masing-masing item itu perlu kualifikasi penyedia yang sama gitu karena ini akan ditandarkan dalam satu waktu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Pak Sopar Sarumpait ya tadi, untuk data pada aplikasi sikap tidak lengkap. Nah, ini mungkin bisa bercerita lebih lanjut, Pak. Yang tidak lengkap itu yang data apa gitu. Sebenarnya kan saat kirim kualifikasi itu kan sudah diminta untuk sinkronisasi sikap ya. Jadi seluruh data yang ada di sikap itu dikirim juga sebagai dipilih oleh penyedia untuk dikirim menjadi data kualifikasi. Nah, kira-kira data yang belum lengkap ini apa, Pak? Misalnya seperti ini, Bu. Misalnya ketika kita melakukan undangan pengadaan langsung terhadap penyedia, kita memeriksa pada waktu verifikasi itu, kita lihat di aplikasi sikap, ternyata di aplikasi sikap itu tidak dicantumkan apa yang sudah ada data mereka. Secara manual mereka punya. Jadi ketika kita melakukan misalnya pencarian di aplikasi sikap, mohon divalidasi atau pihak terkait yang bisa memvalidasi penyedia ini supaya lengkap di aplikasi sikap mereka tentang data daripada penyedia seperti itu, Bu. Jadi ini case-nya ini ya penyedia yang di pengadaan langsung ya Pak. Jadi sebenarnya udah yang diundang itu, ternyata yang si A ini data sikapnya masih banyak yang kosong gitu ya. Iya, Padahal dia udah diundang. Jadi butuh waktu artinya kan, lagi untuk mengisi. iya, kita simalakama, Bu, untuk melakukan apakah ini bisa diloloskan atau tidak. Ternyata secara real memang mereka punya apa yang kita butuhkan, secara elektronik mereka tidak mencantumkan data mereka, gitu loh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya Pak, diterima masukannya. Berikut tadi jawaban untuk Mas Sopar Sarumpait dengan Mas Irwan Iskandar. Sekarang kita buka dulu untuk yang kolom chat. Sudah ada 2 pertanyaan masuk, Mbak. Dari Pak Suhendri, UPTD KPHL Balikpapan. Bolehkah diberi pencerahan kepada kami terkait tata waktu yang baik dan benar? Tata waktu yang baik dan benar untuk pelaksanaan pengadaan langsung by system, EPL. Mulai dari undangan sampai terbitnya SPK itu berapa lama prosesnya. Kemudian ada dari Pak Halid UPTD KPHP Mokmanor, PL konstruksi 200 sampai 400 juta, kewenangan siapa? Dan usul PP dibatasi jadi 50 juta ke bawah saja supaya ringan kerjaan saya. Nah, ini ada terselip sedikit curhat dari UPTD Mokmanor. Silakan Mbak Aina.
Ya, untuk yang Pak Sohendri ya Pak, sebenarnya memang secara regulasinya pengadaan langsung itu dia tidak punya ini ya batasan waktu yang harus dipenuhi seperti proses tender. Jadi kalau misalnya waktu yang baik dan benar itu memang sangat fleksibel sekali. Misalnya Bapak Ibu menyelesaikan pengadaan langsung secara transaksional itu dalam 3 hari, ya itu eh, logikanya ya masuk juga sebenarnya kan karena misalnya pekerjaan untuk bukan pekerjaan yang kompleks ya, katakanlah ini bukan pekerjaan konstruksi yang 400 juta itu, misalnya ini hanya jasa lainnya gitu ya, di bawah di nilai 60 juta, sangat wajar gitu ya kalau misalnya itu bisa selesai dalam 3 hari. Tapi dikembalikan lagi ke kompleksitas pekerjaannya. Kira-kira dalam menyusun dokumen penawaran untuk PL tersebut, penyedia butuh waktu berapa lama? Kalau yang tadi misalnya yang sempat saya sebutkan, ini misalnya jasa lainnya perorangan gitu, saya rasa tidak perlu waktu yang lama gitu ya untuk bisa upload dokumen penawaran. Tapi sekiranya itu karena sekarang pengadaan langsung udah sampai 400 juta ya untuk konstruksi, nah itu bisa disesuaikan lagi gitu. Serumit apa atau sekompleks apa pekerjaannya. Jadi ini Pak Henry bisa ini ya berinovasi sendiri gitu kira-kira dalam mengukur kompleksitas pekerjaan ini seperti apa termasuk dalam proses evaluasinya kira-kira sebagai pejabat pengadaan butuh berapa lama ya gitu cuma nggak ada patokan rigidnya gitu misalnya kalau tender diumumkan harus 5 hari gitu kan kalau di PL kan tidak seperti itu ya kemudian untuk Pak Khalid eh, kalau pengadaan langsung itu kewenangan pejabat pengadaan, Pak. Jadi nilainya berapapun itu memang ditugaskannya ke pejabat pengadaan dalam proses pemilihan penyedia. Kalau yang baru itu kan Pokja pemilihan itu masuknya ke e-purchasing ya. E-purchasing non pembelian langsung. Nah, kalau untuk pengadaan langsung itu tidak ada perubahan siapa yang melakukannya, tetap melibatkan PP dalam proses pemilihannya, berapapun nominalnya. Gitu. Jadi mohon maaf Pak, tidak bermaksud memberatkan pekerjaan gitu ya. Jadi 400 juta memang masih di pejabat pengadaan. Gitu. Bu Yani, saya sedikit Bu Yani. Silakan. Siapa ini yang raise? Saya, Ronald kayak ini? Nggih, Bu Yani. Iya. Silakan Mas Ronald. Sedikit lagi Bu, sedikit aja Bu. Minta waktu Bu. Silakan. Banyak kok. Jadi Bu, Bu Alina, yang pertama satu Bu, untuk mengupload SSUK dan SSKK di e-purchasing e-katalog versi 6 Bu, itu batas muatannya itu cuma 1 mega Bu. Padahal yang kami scan itu 10 mega Bu. Jadi tidak cukup Bu. Mohon kalau bisa dibesarkan itu Bu muatannya itu Bu. Untuk SSUK syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak itu Bu. Sedikit betul muatannya itu Bu. Itu yang pertama Bu. Nah yang kedua Bu, untuk e-purchasing yang untuk paket sudah kami selesaikan itu kan untuk menyelesaikannya tuh ngirim tiket lagi ke pusat bantuannya tuh Bu. Pusbannya tuh Bu. Jadi gimana tuh Bu untuk menyelesaikannya? Kalau kami di e-purchasing yang di MBIS sudah banyak selesai Bu. Tapi yang di e-purchasing ini gimana kami Pak Bu menyelesaikannya Bu? Ya dengan cara cepatnya Bu. Oh Terima iya. kasih Bu. Itu tadi Mungkin itu. upload SSUK dan SSKK ya Pak? Iya. Size-nya Iya Bu. terlalu kecil ya. Size-nya 1 mega aja itu Bu. Oh ya. Ya, Pak. Muatannya itu 1 mega aja Bu. Kami nyeken itu 10 mega Bu. Udah cukup Bu. Untuk dokumen kelengkapannya aja Bu. Itu batasnya cuma 5 mega Bu. 5 mega.
kami sedangkan scan kami ini muatannya gede-gede terus Bu. Kadang kami Sudah pernah coba kompres belum Pak Ronald? Sudah pernah coba kompres belum? Kompres file. Sudah anu Bu, makanya kami pakai kompres. Kalau maksud saya kan kami ini kan sekali scan Demise ini Pak, kan demise kompres. iya sudah dikompres kami. Memang anu kan cari solusi sendiri lah Bu. Ya tapi mungkin itu anu sebagai info aja lah Bu. Kita Bu. Supaya enak langsung gitu nah Bu. Siap. Iya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Assalamualaikum. Ronald. Ini kami lanjutkan dulu ke Pak Jakaria, UPTD KPHP Manubar. Silahkan Pak Jakaria. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Ini hanya menindaki pertanyaan dari kami, teman kami Swendri ini Bu, masalah tata waktunya itu. Kan dari upload penawaran sampai ke penandatangan, apakah boleh kita di hari libur ya Bu ya, lewati tanggal-tanggalnya begitu, pelaksanaannya itu, misalnya kena tanggal hari merah atau hari Minggu, apakah boleh atau tidak di tata waktunya itu Bu? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Alina, ini tadi ada tambahan mungkin masukan aja dari Pak Ronald ketika mengupload SSUK dan SSKK ini katanya filenya batasnya terlalu kecil. Tapi untuk Pak Ronald mungkin kami beri masukan, mungkin bisa dikompres beberapa kali, nggak apa-apa. Kemudian untuk pembayaran di luar sistem ini kembali sebenarnya tidak dalam kapasitas kita di hari ini, karena hari ini kita sebenarnya membahas SPSE, tapi mungkin karena Mbak Lina bekerja di LKPP, siapa tahu ada tanggapan sedikit mengenai hal tersebut. Kemudian itu tadi ada dari KPHP apa tadi ya? KPHP Manubar itu tentang bolehkah itu tadi kan kalau dari kata Mbak Lina boleh bebas. Apakah boleh di tanggal merah atau hari libur seperti itu? Monggo silahkan Mbak Alina jawabannya. Ya Pak, memang tidak diatur secara eksplisit Pak, cuma menganut kita memang hari kalender diakui, tapi jatuhnya itu tetap harus di hari kerja ya. Jadi misalnya evaluasi gitu ya, Bapak lakukan Sabtu Minggu, berakhirnya di Senin pagi gitu ya. Atau kalau penandatangan kontrak, sepemahaman saya memang harus hari kerja Pak. Jadi mungkin yang bisa diakalin gitu ya, maksudnya kalau bisa mempercepat ya di bagian uploadnya penyedia diminta Sabtu Minggu itu masih bisa gitu. Tapi untuk di kitanya di sisi PP-nya melakukan evaluasi, selesainya tetap di hari kerja, penandatangan kontrak juga di hari kerja begitu Pak. Ini. Berarti mundur ke sini nanti. Oke, berarti di hari kerja Mbak ya, anunya ya, gitu. Karena kita kadang-kadang pas dapat ngatur waktu pas kena hari, biasa kita pakai Sabtu Minggu pas kena nanti merah gitu kita lewati, gitu aja nggak apa-apa Mbak ya, dengan hari merahnya itu ya. Iya, yang penting mulai dan berakhirnya di hari kerja Pak. Oh, intinya di hari kerja ya Mbak ya. Iya. Oke, nah, makasih Mbak ya. Assalamualaikum. Mana pertanyaan yang dari Pak? Tanya Bu. Sebentar Pak, raise hand, silahkan raise hand. Bagi yang mau bertanya kami ingatkan untuk raise hand dulu supaya kita di sini kelihatan begitu. Karena kalau nggak di raise hand dulu, adminnya nggak bisa lihat ini. Monggo silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya. Sambil menunggu raise hand teman-teman, kami bacakan lagi pertanyaan dari kolom chat dari Pak Edi Usman terkait personil PPK atau PP yang cuti. Apakah masih boleh mengklik pada SPSE dan katalog? Kemudian sambil sekalian ini dari Bu Mei. Bu Mai ya, Bu Mai ini dari mana Ibu? Silahkan Ibu. Sosial itu Bu. Dinas Sosial. Halo, Assalamualaikum. Saya di UPTD PSKW. Oh, silakan Ibu Mai. Mau tanya ini, saya bukan pejabat pengadaan, tapi saya ingin dapat pengalaman dari ini.
Untuk aplikasi ini untuk menyangkut belanja jasa individu gimana caranya prosesnya untuk PSE baru. Terus tadi itu ada pembahasan dari Mbak Alina bahwa di aplikasi yang selanjutnya ini ada bisa melakukan pengawasan dari BPK ya atau pengawasan pemeriksaan gitu ya. Ya, mohon penjelasan selanjutnya. Makasih. Oke, silakan Mbak Alina. Bisa langsung dijawab. Ya, tadi Pak Edi Usman ya terkait personil PPK atau PP yang cuti, apakah masih bisa klik di SPSE dan katalog? Sebenarnya kalau dari aplikasi sih tidak membatasi ya Bapak Ibu login itu tidak divalidasi apakah Bapak Ibu cuti atau tidak. Cuma mungkin untuk proses ini ya akuntabilitas dari dokumen-dokumen yang sifatnya kontrak dan yang lainnya. Saya rasa sih harusnya pada saat Bapak Ibu tidak cuti ya dilaksanakannya karena kan definisi cuti kan memang sudah off kerja gitu. Nanti kaitannya dengan proses audit juga sebenarnya. Cuma sepertinya ini masih bisa di Bapak Ibu konsultasikan sebenarnya ke bagian pembayaran ya karena kan kita sistemnya belum terinterkoneksi gitu antara Bapak Ibu cuti, dokumen kontrak, dokumen pengadaan itu kan sifatnya masih terpisah-pisah ya. Kalau kita bicara idealnya pasti harusnya kalau cuti ya tidak bekerja gitu kan. Cuma kan mungkin ada suatu kondisi Bapak Ibu harus melaksanakan pengadaan ketika cuti gitu. Cuma mungkin batasannya bisa dieksplor lagi apakah boleh berkontrak saat cuti. Kalau mungkin sekarang bisa gitu ya karena kita belum ada validasi kemana-mana Bapak Ibu cuti atau tidak gitu. Jadi kalau mengklik saja sebenarnya nggak ada batasan. Bapak Ibu klik di jam 12 malam pun bisa, login jam 12 malam itu bisa. Sabtu Minggu juga tidak dimatikan gitu aplikasinya. Nah kemudian untuk yang tadi Ibu Mai tadi pertanyaan yang pertamanya apa ya? Mengangkat individu, maksudnya apa tadi juga saya. Oh ini mungkin pengadaan langsung perorangan gitu ya? Iya, pengadaan langsung Oh per ya. orang. Sebenarnya sistemnya sama Bu, pengadaan langsung perorangan. Jadi perorangan itu syaratnya apa nanti dituangkan di dokumen kualifikasi. Nah, orang tersebut harus punya akun sikap juga, akun sikap yang nanti buat login di SPSE gitu. Jadi jatuhnya bisa ke jasa lainnya atau kalau di bawah 100 juta ya bisa ya pengadaan langsung untuk konsultansi gitu. Perorangan ya. Jadi perlakuannya sama, penyedia perorangan tersebut harus punya akun sikap atau SPSE, kemudian mengisi data di sikap dan mengirimkan dokumen penawarannya. Nanti Bapak Ibu undang penyedia itu saat draft paket pengadaan langsungnya. Termasuk untuk syarat administrasi atau teknis ya itu bisa dipersyaratkan juga Bapak Ibu persyaratkan misalnya CV atau sertifikat keahlian tertentu itu bisa. Kemudian untuk pengawasan itu sebenarnya kita kerjasama dengan KPK ya Bu karena kan memang untuk sektor pengadaan barang jasa itu yang dinilai paling rentan gitu ya terkait aktivitas fraudnya gitu atau korupsinya gitu. Nah, yang sedang dikembangkan itu sebenarnya lebih banyak di tendernya karena masih dinilai itu yang banyak gitu konflik of interest misalnya antar peserta tender dengan PPK atau Pokja gitu. Nah, makanya untuk hal ini kami kerjasamanya dengan KPK ya Bu ya, KPK untuk mengembangkan beberapa early warning system. Harapannya bisa mencegah terjadinya fraud gitu atau mengidentifikasi sedini mungkin. Misalnya ada pemilik yang pengurusnya sama atau bahkan pemilik manfaatnya sama itu bisa dicegah untuk menjadi pemenang. Kalau untuk fitur pengawasan yang lainnya seperti fitur auditor itu sebenarnya sudah tersedia juga di SPSE dan bisa untuk tender maupun non tender ya. Jadi kalau misalnya Anda BPKP maupun BPK gitu perlu untuk mengakses ke dalam aplikasi SPSE itu sudah tersedia baik untuk tender maupun non tender. Kurang lebih seperti itu.
Makasih Baik. banyak, Mbak Lina. Baik, itu tadi jawaban untuk Ibu dari PSKW tadi. Ini juga kalau untuk pemeriksaan memang kami juga sudah melakukan ya untuk agar pemeriksa itu bisa masuk ke SPSE itu sudah dilakukan untuk saat ini, Bu. Cuman mungkin tidak terintegrasi dengan sistem manapun seperti itu. Sekarang kita bisa bacakan dulu, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Ratu Diskominfo. Bagaimana dengan kegiatan PL, misalkan belanja pemeliharaan genset, AC, kendaraan dinas yang pagunya di atas 50 juta? Yang sifat nanti ada kerusakan baru ditagihkan atau dibayarkan. Apakah pengadaannya bisa di pencatatan saja atau wajib SPSE juga? Itu dari Ibu Ratu, kemudian ada lagi dari Bapak Andi Didi Afriyadi. Apakah dengan keluarnya SE LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang PL konstruksi sampai dengan 400 juta sudah bisa dilaksanakan? Ini maksudnya mungkin yang 400 juta sudah tidak di Pokja lagi itu ya Mbak ya? Baik, terima kasih Mbak Alina, silahkan dijawab. Ya, izin Bu tadi untuk pertanyaan pemeliharaan genset atau AC atau kendaraan dinas nilai pagunya di atas 50 juta yang sifatnya nanti ada kerusakan baru ditagihkan atau dibayarkan. Kalau memang secara nominal itu di atas 50 juta memang harus menggunakan transaksional Bapak Ibu. Tapi ini berarti kan apa namanya? Kita adaptasinya justru mungkin di jenis kontrak ya. Jadi pemeliharaan itu ditagihkannya satuannya apa gitu. Jadi Bapak Ibu tetap kontraknya itu nilai misalnya SPK gitu ya, nilainya di atas 50, tapi nanti kan pasti ada perubahan ya di akhir masa kontraknya gitu. Misalnya kontraknya itu 3 bulan atau 6 bulan. Nah, nanti kan ada revisi kontraknya dengan nilai yang sesuai realisasinya. Nah, itu bisa direvisi RUP lagi, nanti disesuaikan di situ di nilai kontrak. Ada addendum kontrak kalau di non-tender itu. Kemudian untuk apakah dengan keluarnya SE keputusan LKP nomor 1 tahun 2025 sudah bisa dilaksanakan? Sudah Pak, silakan dilaksanakan. Dilaksanakan. Iya, maksudnya dieksekusi. 400 juta itu bisa dengan pengadaan langsung. Bapak Ibu revisi dulu ya RUP-nya karena kan sebelumnya pasti untuk 400 juta itu kan masuknya ke metode tender. Nah, sekarang diganti ke pengadaan langsung. Nanti kalau sudah direvisi RUP-nya bisa PPK melakukan pembuatan paket pengadaan langsung transaksional. Kemudian yang melaksanakan nanti PPK pilih pejabat pengadaannya. Jadi ini yang melaksanakan pejabat pengadaan. Baik, terima kasih Mbak Alina. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah raise hand cukup lama. Ini Pak Ridwan dari DPKH. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya para sumber terkait INAPROK. Posisi saat ini kami sedang mengadendum KPA. Nah, di statusnya itu belum berubah ke KPA yang baru. Nah, sementara paket pekerjaannya ini sudah mau dibayarkan. Metodenya LS. Nah, apakah tetap kami proses di luar sistem atau menunggu di INAPROK-nya berubah dulu KPA-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi kami sudah mengirimkan tiket ya terkait addendum KPA, namun masih dalam antrian. Dan yang kedua, terkait nama paket di INAPROK, itu kan kalau sudah jadi surat pesanan, nama paketnya nggak ada, yang ada nama tipe barang, jenis barang. Nah, maka nama paketnya itu seperti di versi 5 kan sesuai dengan RUP. Yang keluar nama paketnya kan sesuai RUP. Nah, di versi 6 ini nggak ada. Yang keluar itu nomor surat pesanan, seperti itu. Dan yang ketiga, untuk pengadaan langsung, apakah kita boleh SKP-nya Bu,
menetapkan SKP-nya, nilai SKP-nya, sisa kemampuan paketnya. Pengadaan langsung aja. Pengadaan langsung kenapa? Apakah boleh Kita boleh menilai di situ. Ini itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinerja Baik, satu lagi ya penanya ini Edo Santra Dijaya. Pak Edo Santra Dijaya silakan Ya, Pak. ya Bu, izin. Saya pejabat pengadaan di Dinas Diskominfo Kaltim. Jadi mau konfirmasi aja di Perpres terbaru ini Bu, apakah betul bisa e-katalog untuk jasa konsultan gitu? Kalau bisa tuh ada kriteria khusus atau enggak gitu, Pak? Apakah cuma boleh perorangan atau badan usaha gitu? Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik Mbak Alina, ini kayaknya pertanyaan dua penanya ini lebih ke e-purchasing ya sebenarnya ya. Hanya satu aja nih yang tentang SPSE, tapi nggak apa-apa. Tadi ada pertanyaan tentang paket pekerjaan mode LS, pembayaran di luar sistem, adendum KPA. Mungkin ini KPA-nya berganti. Kemudian nama paket pada V6 di e-katalog. Kemudian ada pengadaan langsung, apakah boleh SKP? Untuk Pak Edo, Diskominfo ini menanyakan tentang e-katalog untuk jasa konsultan. Silakan Mbak Alina. Ya, tadi yang pertama terkait bentar ya, adendum ya, beberapa casing. Nah, Bapak, saya kurang bisa memberikan jawaban pasti gitu ya. Nanti bisa kontak ke PIC-nya untuk e-purchasing. Cuma ya harusnya kalau memang ada, apalagi kaitannya dengan kontrak yang harus dibayar dan di sistem bisa diprioritaskan gitu ya, nanti bisa disundul lagi gitu. Eh, Mungkin mohon nanti maaf. bisa dilaporkan Bapak nomor tiketnya kepada Ya, PSE, nanti bisa kami bantu untuk up ke LKPP begitu. iya betul. Mungkin bisa diprioritaskan gitu ya melalui PIC. Kemudian tadi ditangkap juga masukannya terkait nama paket itu tidak muncul di surat pesanan ya Pak. Kalau di existing atau di versi 5 itu kan nama paket RUP-nya muncul di surat pesanan. Ya ini nanti kami coba sampaikan. Kemudian untuk yang Pengadaan langsung itu sudah bisa pengadaan langsung tadi tentang apa ya Bu ya? Oh, untuk SKP. SKP, iya. Oh iya, SKP, maaf. Salah lihat tadi. Untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi ya Pak, apakah boleh mencaratkan SKP? Nah ini bentar saya coba sambil cek dulu di MDP-nya. Sebenarnya itu masuk kok Pak di persyaratan kualifikasi pelaku usaha ya, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi badan usaha itu dia memenuhi sisa kemampuan paket dengan perhitungan SKP-nya itu kemampuan paket dikurangin paket, di mana paket itu adalah jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. Jadi sesuai. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah boleh mensyaratkan SKP, kalau saya cek di model dokumen pemilihannya ada di syarat kualifikasinya. Kemudian yang terakhir itu untuk RO ya. Bukan, ini e-katalog jasa konsultan kayaknya dari Oh, Pak e-katalog jasa konsultan itu Dari Pak Edo Diskominfo. dia termasuk ke dalam klausul yang perlu petunjuk teknis dan fiturnya harus tersedia dulu di katalog Pak. Jadi untuk sekarang saya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena memang itu sedang dikaji gitu ya, paket-paket mana yang akan diberikan kewenangannya ke Pokja untuk melakukan proses e-purchasing-nya gitu. Jadi sementara itu belum tersedia, Bapak Ibu masih menggunakan skenario yang lama, yaitu melibatkan PPK dan PP. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi nanti ini menunggu turunannya Pak. Dan masih dalam pembahasan. Baik, itu tadi jawaban untuk Bapak Edo dari Diskominfo.
Kami lanjutkan lagi ke kolom chat. Ini ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Didi, KPHP Belayan. Izin bertanya, di instansi kami ada paket pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan jenis kendaraan berbeda seperti Toyota dan Mitsubishi dengan alasan kendaraan masih baru sehingga dilakukan langsung oleh dealer resminya, tidak dilakukan secara transaksional. Bolehkah hal ini dilakukan? Kemudian pertanyaan kedua dari Edward, UPTD Sapal Muara Badak Sebulu. Untuk pengadaan langsung pada saat proses negosiasi bisa ditambah fitur cetak hasil negosiasi sehingga bisa dilihat perubahan RAB penawaran menjadi RAB hasil negosiasi. Oh, mungkin Pak Edward ini sekedar masukan saja nih ya, bukan pertanyaan. Silakan Mbak Alina. Ya, mungkin ini kalau mungkin Bapak Ibu di ruang diskusi ini ada yang punya pendapat juga ya. Ini kan terkait pemeliharaan kendaraan roda 4. Pertanyaannya nilainya berapa dulu? Mungkin ya kalau masih di bawah 50 juta sebenarnya ini bisa masuk ke pencatatan gitu ya, tidak ke transaksional. Tapi kalau misalnya ini modelnya kayak yang tadi ada pemeliharaan AC atau genset gitu ya, mungkin bisa disetahunkan gitu dengan nilai kontrak sekian. Nah nanti tapi realisasinya itu diadendum lagi kontraknya sesuai dengan satuan yang diklaim gitu. Kalau misalnya gitu kayak contoh yang mudah kan bisa kita catering setahun kan gitu ya. Tapi kan pada saat mau kegiatan kita misalnya di HPS awal klaimnya 30 pack setiap kegiatan gitu ya. Tapi kan pada saat kegiatan belum tentu 30. Nah, kita klaim 25. Nanti dia akan dibayar 25. Nah, di akhir kontrak sebelum kontrak berakhir itu di adendum kontraknya sesuai dengan realisasi dari packs yang kita klaim selama setahun itu. Bisa gitu juga Bapak Ibu implementasinya gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kalau di atas 50 juta ya masuknya ke transaksional. Sepertinya kalau Toyota dan Mitsubishi gitu harusnya tidak ini ya, tidak kesulitan untuk bergabung gitu ke ekosistem pengadaan secara elektronik. Nanti mungkin bisa Biasanya masih diajukan ada aja. garansinya itu, Bu. Setahun, Bu. Kalau pemeliharaan mobil itu, Bu. Iya, atau tadi juga yang jadi saya pertanyaan karena mungkin mobil baru, apakah pemeliharaan ini itu beli putus tanpa pemeliharaan atau terpisah atau seperti apa ya? Kalau Kalau termasuk di baru dalam biasanya ada garansinya, Bu. iya, kalau termasuk dalam pembelian barunya kan ini bukan paket yang terpisah ya dari transaksi. Misalnya pembelian mobilnya itu e-purchasing gitu ya. Sudah include Iya. di e-purchasingnya. Kami aja ada sampai ada ganti oli aja, ada masih, Bu. Ganti oli gratis itu. Izin Mbak Alina, ini masih ada satu lagi yang tadi dari Muara Badak Sebulu untuk pengadaan langsung pada proses negosiasi. Bisa ditambah fitur cetak hasil negosiasi sehingga bisa dilihat perubahan RAB penawaran menjadi RAB hasil negosiasi. Mungkin bisa ditanggapi masukan dari Bapak Edward UPTD Sapal Muara Badak Sebulu. Silahkan. Ya, terima kasih Pak masukannya. Ini sebenarnya masukan yang bagus. Sebenarnya di tender ya, itu kan ada proses negosiasinya juga. Nah di sana sih sudah per item. Nah nanti mungkin ini akan kami terapkan juga di non tender. Jadi selain cetak harga penawaran juga bisa cetak hasil negosiasi gitu ya Pak. Ya, diterima masukannya. Baik, selanjutnya mungkin kalau di kolom chat sepertinya sudah habis pertanyaannya. Kita tunggu lagi, ada masih satu ya? Masih ada satu. Silakan Mas Roni tolong dikirimkan karena saya nggak boleh dulu. Arif ya, Ron? Izin bertanya ini Pak Arif. Jika konsultan perorangan tersebut telah terdaftar juga di salah satu badan usaha jasa konsultansi,
apakah dapat terundang sebagai jasa konsultasi perorangan yang melalui transaksional? Dari DLH Pak Arief, silahkan Ibu Alina untuk menanggapi pertanyaannya. Iya, Pak Arief, untuk konsultan perorangan, misalnya ya, seseorang itu sudah terdaftar sebagai tenaga ahli di suatu badan usaha, apakah dia bisa punya usaha sendiri? Ya, sepertinya jawabannya bisa gitu ya. Tinggal ini pekerjaannya memang diperuntukkan untuk badan usaha atau perorangan. Jadi kalau di sistem itu tidak membatasi ya. Kalau misalnya, karena kalau terdaftar sebagai tenaga ahli, ya itu penyedianya adalah badan usahanya. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau berkontrak dengan salah satu tenaga ahlinya, itu juga bisa gitu. Tenaga ahlinya yang diundang di pengadaan langsung gitu. Nanti dia berkontrak atas nama dirinya sendiri gitu. Jadi semua identitas itu atas nama perorangan itu. Sudah. Ada lagi Kak? Sudah kan? Sudah. Oke, itu tadi dari kolom chat sepertinya sudah habis. Untuk penanya mungkin, oh iya, ini ada lagi Pak Sopar Sarumpait tadi, raise hand kembali. Silakan Pak Sopar. Ya Bu, untuk melanjutkan pertanyaan tadi Bu. Siap. Biasanya Bu kan kalau misalnya keluar peraturan Perpres tentang PBJ, ada keluar peraturan turunannya, pedoman pelaksananya melalui Perlem sebagai lembaga yang melakukan pedoman pelaksanaan terhadap Perpres tersebut. Itu kapan rilis? Yang kedua Bu, saya sering melihat salah satu faktor gagalnya pekerjaan itu di lapangan akibat ketidakmampuan finansial penyedia. Alangkah baiknya dibuatkan fitur-fitur kemampuan finansial penyedia di aplikasi, Bu. Artinya kemampuan finansialnya bisa kita lihat berkala. Ketika sudah melakukan pekerjaan bisa 3 bulan, apakah finansialnya itu tetap masih ada pada penyedianya, Bu. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan untuk mangkraknya sebuah pekerjaan bisa diatasi. Itu aja sih saran saya, Bu. Ya, ya Pak. Sekarang sih masih on progress ya Pak penyusunannya. Ini kebetulan juga di hari yang bersamaan kita ada rapat revisi MDP-nya gitu. Kalau kapannya saya belum bisa memberikan kepastian waktu gitu ya, karena kebetulan kalau perlem yang pemilihan penyedia itu kan 5.000 lembar ya Pak, 8.000-an. Jadi kemungkinan akan agak lama, makanya keluar surat edaran itu untuk memfasilitasi masa transisi ini. Terus kaitannya tadi dengan masukan kemampuan finansial, ya Pak, beberapa waktu yang lalu kami juga sudah ada diskusi ya, sebenarnya untuk melakukan atau melihat kemampuan finansial penyedia itu kira-kira indikatornya apa saja gitu, karena tidak bisa lihat dari satu indikator saja, tapi memang harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank atau pemberi garansi, kemudian di Kementerian Keuangan dan yang lainnya. Cuma ini isunya sudah sampai sih Pak di kami gitu. Izin sudah terjawab ya Bapak Sopar tadi. Ada lagi, kami beri kesempatan lagi, mungkin karena masih ada waktu sedikit. Apabila masih ada yang mau bertanya, silahkan Bapak. Siapa ini? Silakan diperkenalkan dulu ya Bapak ya, karena tidak raise hand, jadi mohon diperkenalkan diri dulu. Pak Ridwan tadi Bu, Dinas Peternakan. Silakan Pak Ridwan. Ya, ini terkait metode kompetisi sama negosiasi Bu. Apakah ini masih tetap menjadi pilihan atau dibatasi dengan nilai? Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Ya Pak, izin ini e-purchasing ya Pak. Jadi memang selama belum keluar revisi peraturannya, Bapak masih mengacu yang lama, di mana kalau yang lama kan tidak ada pembatasan nilai ya Pak. Jadi masih berlaku yang existing, untuk kedepannya seperti apa itu masih dalam diskusi. Mungkin sekaligus ini ada ya di kolom chatnya ya, dari Pak Disbun, Bapak Ibu atau Disbun, mohon info kenapa akun SPSE 4.5 tidak terintegrasi dengan e-purchasing versi 6.
Ini kami sedang upayakan Pak ada integrasi, jadi untuk ke depan seluruh login akun itu dari akun Inaprok, tapi juga mempertimbangkan tadi ya ke persediaan atau support yang cukup ya, karena kalau integrasi secara sistem terus kemudian nanti banyak masalah yang timbul tapi resolusinya tidak mumpuni, malah takutnya menghambat kegiatan pengadaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ditanya tidak terintegrasi, kami akan segera terintegrasi. Mungkin dalam tahun ini akan kami realisasikan untuk integrasi dengan akun Inaprok. Iya Mbak, sepertinya kalau memang nanti akan ada integrasi antara Inaprok dengan SPSE, mungkin memang LKPP perlu penguatan di helpdesk ya Mbak ya. Mungkin dari GovTech-nya juga, karena selama ini tuh memang kami sedikit kewalahan begitu. Kasihan teman-teman yang sudah mau pembayaran di luar sistem tapi belum dibalas-balas begitu kan. Jadi hambatan seperti itu mungkin di daerah sebenarnya terkait dengan helpdesk yang disediakan oleh LKPP. Baik, peserta yang ada di ruang Zoom, apakah masih ada pertanyaan? Mohon raise hand. Kayaknya Agus Sugianto. Oh ya, ini ada nih Bu dari Pak Agus Sugianto. Oh ada, oh ini ada dari kolom chat. Mohon petunjuk apakah nilai belanja di atas 50 juta wajib belanja lewat LPSE meskipun belanjanya bertahap atau tidak sekaligus. Silakan Mbak Lina. Iya Pak, kalau nominal yang di atas 50 memang wajib menggunakan LPSE atau mungkin Bapak Ibu bisa transaksikan lewat e-purchasing gitu ya pilihannya kan ya, kalau nggak lewat SPSE pengadaan langsung mungkin bisa ke e-purchasing. Dan tidak melihat ke jenis kontraknya ya, ini murni ke nominalnya gitu. Kemudian itu ada juga dari Mas Rizky UPTD Pasir, mohon izin. Apakah jika belum ada jawaban terkait pembayaran di luar sistem, kami boleh melakukan pembayaran karena kebutuhan penyedia? Oh ini tentang e-purchasing juga. Ini memang banyak terjadi nih Mbak Alina nih. Pertanyaan ini banyak juga masuk ke helpdesk-nya LPSE begitu. Tentang pembayaran di luar sistem. Mungkin Mbak Alina meskipun bukan dalam konteks itu hari ini, tapi mungkin ada tanggapan. Silahkan Mbak Alina. ya, kalau saat ini kan memang pembayaran di luar sistem diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya sih selama memang jangan sampai menghambat gitu ya adanya sistem yang harusnya membantu ya, memudahkan gitu, harapannya tidak menghambat. Jadi kalau memang terpaksanya di luar sistem ya silakan dilakukan di luar sistem selama mengikuti prosedurnya ya. Harus, kalau tidak salah ya ke update terakhir itu memang harus lapor dulu ya dari PPK ke pusat bantuan ya. Nah itu masalahnya di pusat bantuannya itu yang kasihan teman-teman ini lama gitu. Jadi penyedianya sudah ngamuk-ngamuk minta dibayar, tapi tiketnya belum dijawab seperti itu. Iya Bu, ini kami juga terakhir kali dapat laporan itu ada 2000 ya, 2000. Terkait itu pembayaran di luar sistem saja ya, belum masalah yang lain gitu. Iya betul. Makanya mungkin hari ini banyak pertanyaan kita ini seputar V6 juga, karena memang di V6 juga ini sepertinya masih banyak kendala yang dihadapi oleh LKPP dan teman-teman GovTech seperti itu ya. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan baik di kolom chat maupun melalui raise hand, silahkan Bapak Ibu dipersilahkan. Di chat ada Mbak. Belum masuk. Pembayaran di luar sistem dan belum melakukan pembayaran di luar sistem karena kebutuhan kuota. Sudah. Ada dari Pak Andi Didi, apakah negosiasi pada pengadaan langsung konstruksi bisa dilakukan? Wajib dilakukan. Negosiasi pada pengadaan langsung konstruksi. Silakan Mbak Alina. Ya sebenarnya kalau pengadaan langsung sendiri kan memang ada tahapannya, klarifikasi teknis, harga dan negosiasi ya. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Kalau tahap itu memang ada dan dilakukan ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah negosiasinya harus turun atau yang lainnya gitu tidak diatur. Jadi ketika Bapak Ibu negosiasi dan
kesepakatannya harganya tetap sesuai dengan penawaran itu bisa terjadi juga gitu. Jadi eh, wajib dilakukan karena memang ada tahapannya ya, klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Jadi tahapan itu memang harus dilalui. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan raise hand apabila masih ada pertanyaan atau mungkin ada keluhan selama proses pengadaan dalam SPSE. Tidak ada lagi ini? Sudah tidak ada ya. Mungkin itu saja kali ya Mbak ya. Mungkin karena di sini memang sudah mendekati waktu istirahat, jadi sudah pada ngantuk ini mungkin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian tadi materi dan diskusi kita pada hari ini. Sepertinya SPSE ini kedepannya akan terus berkembang, baik itu integrasi maupun pengembangan menyesuaikan dengan aturan yang ada saat ini. Oleh karena itu diskusi dan materi seperti ini akan ada terus mungkin ke depannya nanti Mbak Alina menyesuaikan dengan pengembangan pada SPSE di LKPP. Dalam kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir, terutama untuk narasumber kita Ibu Alina dari LKPP. Demikian dari saya, mungkin saya kembalikan kepada Mbak Ferin selaku MC, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Alina Mahardika Puspa selaku Manggala Informatika Ahli Pratama Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP RI, dari Ibu moderator kita Ibu Sapariani Masud yang kami cintai. Dengan berakhirnya pemaparan materi dan tanya jawab, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para hadirin yang masih bertahan hingga selesai acara kita pada siang hari ini. Kami ingatkan kembali bagi peserta yang belum mengisi presensi agar dapat segera mengisi absensi kehadirannya di kolom chat. Baik, kalau gitu saya tutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Sapariani, Bu Nurul, ya izin undur diri. Berapa Sempat tadi 180. Matikan dulu audio. Aja lihat aja semua, jangan di Terima kasih. Terima kasih. Pelatihan. Terima kasih Bu Nurul. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih Bu, izin live. Sama-sama Bapak, terima kasih. Melihat semuanya mah. Bukan aku yang Silakan Pak, makasih. Matikan sudah audionya. Matikan. Anu Pak, takut kedengaran mun begibah di sini. Gelap.